Ada ibu nak. Ibu. Ayo, sama ibu. Iya. Tapi sebelumnya ibu sama mbak pakai masker dulu ya. Oh iya. Kak Sri, tolong pakein masker dulu. Mbak tenang dulu ya. Ibu tahu anak ibu kayak gitu. Ya setelah pulang dari sana kok beberapa hari seperti itu. Oke. Yaudah, saya emang harus cepet-cepet ketemu deh sama Mas Hendra. Mbak tenang dulu ya. Pokoknya saya pasti bantu, ya. Yaudah, sekarang kita boleh ke kamar ibu. Ada ibu nak. Hendra! 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 Mas! Ya, ini kenapa? Coba kita angkat aja deh, Bu. Kok keras banget ya? Kak Sri, Kak. Astaga, ini keras banget. Ini Mas Hendra. Iya. Ayo, Kak. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Ini kenapa bisa gini? Kak, kok kondisinya Mas Hendra bisa kayak gini sih, Bu? Setelah dia pulang dari sekarang seperti ini katanya. Setelah dari studio. Iya. Tapi udah lama Mas Hendra berbuat kayak tadi, kayak kasar sama istrinya dan sebagainya. Setelah pulang dari sana terus setelah bapaknya meninggal lebih parah lagi. Jadi suami ibu udah meninggal terus Mas Hendra makin parah. Dulunya suami ibu juga ngelakuin apa yang dilakuin sama Mas Hendra. Coba ibu tenang dulu. Iya. Ibu. Iya juga Bu. sih, Mbak. Oke, ini aku ngerasa ada yang nggak beres ya pemirsa, karena tiba-tiba pas masuk ke sini Mas Hendranya kayak gini dan ini nggak bisa digerakin sama sekali, bener-bener berat banget. Bu, aku takutnya ini efek dari ritual yang dilakukan oleh Mas Hendra. Ibu tahu kan, Tapi kamar udah saya bersihin. kamar ritualnya udah dibersihin. Sama-sama udah saya bersihin. Saya boleh ke tempat itu nggak, Bu? Boleh tolong anterin saya? Iya. Ayo, Bu. Di sebelah mana, Bu? Kamar ini nak. Tempat ini udah dibersihin, Bu. Loh. Bu, Saya udah bersihkan semuanya kok, Mbak. Udah nggak ada lagi, saya udah bersihin semuanya. berarti benar, pemirsa, emang ada yang nggak beres yang terjadi di rumah ini dan ini berdampak langsung ke Mas Hendra. Terus kata ibu udah bersihin tapi ini alat-alat ritualnya masih ada. Saya udah bersihin semua, udah nggak ada, Mbak. Ya udah, ibu tenang ya, ibu tenang dulu. Saya coba buat netralin barang-barang yang ada di sini ya, Bu ya. Tunggu. Kak, aku minta garam kasar, Kak. Tunggu ya, Bu. Ini emang di sini sih jujur ya, Bu, aku ngerasain auranya beda banget pemirsa. Jadi kayak banyak makhluk yang mencari tempat. Kasih, Kak. Bu, aku minta Ibu ikut berdoa juga ya, Bu, dalam hati.
Mas. Mas dilawan Mas, semuanya dilawan Mas. Mas. Panas. Buka tangan sebelahnya. Panas. Ini saya Frisly. Ayo Mas, Mas duduk dulu Mas. Ibu tenang dulu ya Bu. Kak, tolong Kak dikasih minum dulu. Ibu tenang ya Bu. Karena saya perlu banyak ngobrol ini sama Mas Hendra. Ya udah, Mbak, Mas, saya mau telepon dokter dulu ya untuk mastiin keadaan suami saya. Oh iya, iya Mbak, boleh. Mas Hendra, Mas, boleh minum dulu. Mas Hendra pakai masker dulu ya. Untungnya di sini, di kamar ini udah nggak ada energi yang sepekat tadi sih pemirsa. Ini udah beda banget. Cuma masih ada sesuatu yang memang harus saya tapi sebelumnya, Mas sadar nggak kalau tadi Mas ngasarin istri Mas sendiri? Enggak. Terus Mas itu jujur, Mas masih ngelakuin ritual ya? Enggak Mas, Mas nggak bisa bohong karena tadi itu pas Mas tuh nggak bisa digerakin sama sekali. Terus tadi ada jelmaan ular itu ngelilit kaki Mas dan ya gitu deh, ada beberapa ular di sini. Jadi gini aja deh Mas, terserah Mas mau jujur atau enggak ke saya, tapi saya akan sita semua barang-barang yang ada di ruangan itu. Dan saya mau nanya lagi, barang yang dimaksud sama Roy di dalam laci coklat itu ada di mana Mas? Laci coklat. Barang yang dimaksud sama Roy di dalam laci coklat. Dek, kamu ngapain, Dek? Enggak apa-apa. Ya. Dek, mau dibuang, Dek. Udah, gue nggak ada apa-apa. Aneh gini Mas, sih. ini adiknya. Adik saya. Udah, nggak usah ikut campur sana. Bentar dulu ya Mas, jadi saya mau ngasih tahu jimat yang ada di tempat ini itu perlu saya sita karena itu membahayakan keluarganya Mas. Jadi tolong jimat itu dikasih ke saya. Jimat-jimat apa urusan, Mbak? Untuk saya apa? Saya yakin ada sesuatu yang Mas sembunyiin. Dek, tolong dibuang. Demi keluarga kita, Dek. Buang. Ah, udah. Mas, Aduh. Panas banget sih lu. Mas, harusnya Mas mikir dong, kenapa bisa panas kayak gitu padahal kita cuma bersentuhan. Itu karena jimat yang Mas pegang. Udah deh, jadi Mas nggak perlu bohong lagi. Kasih ke saya jimatnya.
Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Galuh. Selamat malam, Mbak Galuh. Apa yang mau Anda ceritakan? Boleh lebih keras ya, Mbak? Saya biar kita bisa dengarkan jelas. Masalah Nyai. Nyai? Iya. Nyai siapa ini? Macam Ibu Ratu. Hah? Ibu Ratu. Ibu Ratu, Oke, apa yang mau diceritakan? Ada yang di diri saya. Dia selalu mengikuti saya Sejak kapan? dari udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu apa yang Anda lakukan sebenarnya? Saya lakukan selalu harus dibimbing sama dia dan harus lemah. Jangan ada namanya amarah. Ibu Galuh yang meminta supaya si Nyai ini ada, atau tiba-tiba aja dia datang ke Ibu Galuh? Secara tiba-tiba. Memang Ibu Galuh yang minta? Sejak 7 tahun yang lalu tiba-tiba Anda aja muncul gitu? Oke, setelah muncul, apa yang terjadi? Ya, berupa ibu. Hah? Berupa ibu selalu bimbing saya. Oke. Mbak Galuh, saya dapat ceritanya benar-benar kurang jelas. Mbak, saya dapat gambaran ceritanya. nggak? Iya, katanya Saya- karena pakai apa? Jimat gitu. Iya. Oh, memang gara-gara pakai jimat itu lalu datanglah si Nyai ini ke dalam tubuh Ibu Galuh, atau gimana? Sebelum. Dari sebelumnya, jimat itu dapat dari mana? Dari Pelan banget, Mbak. Kita nggak Dari kedengeran. orang pintar. Dari mana? Dari orang pintar. Dari orang Oh. pintar, oke. Buat apa jimatnya, Mbak? ya semacam pemikat. Berhasil nggak untuk Berhasil. pemikat? Oh, Oke. pemikat. Oke, jadi saya kumpulin ceritanya ya. Jadi Mbak ini sering didatangi oleh sosok yang katanya Nyai, ya, Iya. Ratu Kidul. Betul. Tapi setelah itu Mbak datang ke orang pintar dan minta jimat untuk pemikat. Memang Betul dengan begitu. kehadiran si Nyai itu nggak cukup jadi pemikat gitu ya? Si Nyai ini nggak menolong gitu supaya bisa jadi pemikat dan sebagainya. Dia cuma hanya melindungi dan menolong saja. Dan itu datangnya sebelum Anda Sebelum jimat. ke punya jimat. Oke. Jadi pemikat, terus ada Nyai. Sekarang tujuannya apa datang ke sini? Saya tujuannya pengen lepas aja. Kenapa? Gak kuat. Nggak kuat dari apa? Karena apa ya? Setiap orang yang mau jahatin saya, kayak macam jolimi saya, bukan saya yang ngebalas, jadi kasihan. Mereka gimana kondisinya kalau ada orang yang mau jahatin Anda? Ya seperti kejadian marah bahaya. Oke, baik. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Nanti Mbak Galuh ceritakan semuanya sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya. Kalau Roy melihat sesuatu pasti dia akan ungkapkan di sini ya. Karena dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Galuh dengan tanggal lahir 10 Oktober 1986 dan rumah bernomor 230. Saya merasakan energi yang sangat kuat sekali dari sosok Galuh untuk memikat lawan jenis. Kekuatannya yang besar membuat banyak lelaki
banyak menyukai dirinya. Tapi justru saya melihat sosok Galuh yang sebenarnya seperti merasa kesakitan dan juga penuh dengan kesedihan. Adanya sosok yang menjaga Galuh, melindungi dirinya, dan juga mempengaruhi pikiran Galuh untuk